pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Nutrigenetika dan Nutrigenomika Prodi Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai GLUT protein. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Pertama saya, Muhammad Panji, kemudian ada Blandina Inkan, ada Muhammad Ihsan, dan juga ada Bella Octavia. Dan di sini kami akan membahas tentang GLUT protein. Next slide, please. Dan sebagaimana kita tahu, teman-teman semua, kalau glukosa ini berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme di sel mamalia, terutama kalau termasuk juga di manusia. Nah, molekul polar tidak dapat diangkut melintasi membran plasma. Protein pembawa yang disebut transporter glukosa diperlukan untuk pengambilan sel. Nah, pengangkutan glukosa ini ditemukan di membran plasma, di mana mereka mengikat glukosa dan memungkinkan transportnya melintasi lapisan ganda lipid. Nah, mereka juga dibagi menjadi 2 kelas, ada sodium glucose transporter or transporter, dan juga ada phosphatase glucose transporter atau GLUT. Nah, GLUT ini terdiri dari 14 anggota, di mana GLUT ini bertanggung jawab untuk transportasi gula, transportasi dua arah glukosa dalam jaringan dan juga sel. Nah, GLUT ini melibatkan penggunaan fungsi fasilitatif untuk pembawa glukosa, menuruni gradien konsentrasi. Nah, GLUT memiliki satu situs pemikat substrat yang terpapar ke dalam sel, yang lainnya terpapar keluar, seperti itu. Nah, pengikat glukosa ke satu situs menginduksi perubahan konformasi yang mengakibatkan glukosa diangkut dari satu sisi membran ke sisi membran lainnya. Nah, ada GLUT tadi ada 14 anggota, ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang kelas pertama ini ada GLUT 1 sampai 4 dan juga GLUT 14. Kelas 2 ini GLUT 5, 7, 9, dan 11, dan kelas Kemudian yang akan kita bahas pertama yaitu dari GLUT 1. Nah, GLUT 1 ini diekspresikan di banyak tipe sel dan merupakan pengangkut utama di dalam otak, yaitu pada sel endotel otak, dan diekspresikan pada tingkat tertinggi dalam membran eritosit manusia, di mana glukosa ini secara bebas menyeimbangkan antara serum dan sitoplasma sel darah merah. Fungsi dari ekspresi GLUT 1 ini di dalam eritrosis akan memungkinkan secara efektif meningkatkan daya dukung glukosa darah. Nah, GLUT 1 ini berperan dalam pengambilan glukosa otak sebagai isoform GLUT utama yang diekspresikan dalam sel endotel otak. Nah, dan di dalam kondisi fisiologis yang normal, otak sangat bergantung pada pasokan glukosa sebagai sumber bahan bakar. Dan transport gula dari darah akan melintasi sawar darah otak dan membatasi laju metabolisme glukosa di otak. Nah, GLUT 1 ini juga diekspresikan di dalam astrosit otak yang akan memasok laktat yang diturunkan secara glikolitik ke neuron sebagai sumber bahan bakar utama otak. Dan pada penderita diabetes mellitus, terjadi ketidakseimbangan metabolisme glukosa yang akan mengakibatkan perubahan transport glukosa ke dalam otak. Next. Kemudian GLUT 2. Nah, GLUT 2 ini ditemukan pada sel ginjal, usus, dan hati, dan berfungsi mentransportasikan glukosa keluar dari sel darah kapiler. Nah, GLUT 2 ini dapat mengangkut glukosa, fruktosa, dan galaktosa, yang nantinya akan diteruskan ke vena portal, ke hati, dan sirkulasi sistematik. Dan sebagai transporter glukosa, GLUT 2 ini memiliki afinitas yang rendah. Ekspresi permukaan sel GLUT 2 ini bergantung pada interaksinya dengan lectin 9, sebuah lectin permukaan sel yang mengikat struktur glikan terkait N tertentu. Next.
Nah, kemudian dari GLUT3, gen SLC2A3 yang mengkode GLUT3 pertama kali dikloning dari garis sel otot rangka janin manusia, dan substrat fisiologis utamanya jelas D-glukosa. Nah, GLUT3 ini sebagian besar ditemukan pada sel saraf yang mana dianggap bertanggung jawab pada sebagian besar transportasi glukosa. GLUT3 juga ditemukan di plasenta. Karakteristik kinetik glukosa 3 dapat menjelaskan perannya sebagai mediator utama penggambilan glukosa ke dalam neuron, karena konsentrasi glukosa otak jauh lebih rendah daripada di dalam darah. GLUT1 dan GLUT3 merupakan sistem transportasi yang penting untuk substrat bahan bakar utama yang digunakan sel parenkin otak. Dan diketahui, GLUT3 juga banyak diekspresikan di dalam sel darah putih manusia, di mana dalam sel istirahat sebagian besar terbatas pada vesikel penyimpanan intraseluler dan berpindah ke membran plasma sebagai respon terhadap berbagai rangsangan proliferatif. Next. Kemudian pada GLUT4. Nah, GLUT4 berada pada jaringan adipos otot, jantung, dan otot skeletal. Dengan adanya insulin, maka transport glukosa dari darah ke dalam sel target pada jaringan seperti otak, otot, jaringan lemak, dan hati akan meningkat. Nah, jaringan adipos ini berperan sebagai organ endokrin yang mana akan menghasilkan adipokin, yaitu leptin dan andinoketin, yang akan mengatur hemostatis, lipid, dan glukosa yang mana sangat berpengaruh terhadap metabolisme energi pada jaringan lain, seperti hepar dan otot. GLUT4 ini berperan pada respon peningkatan glukosa darah. Di jaringan otot skele, seperti otot jantung dan sel adiposa, GLUT4 akan dirangsang oleh insulin dari vesikel intraseluler menuju ke permukaan membran plasma sel. Nah, semakin banyak terjadinya ekspresi GLUT4, maka semakin baik juga permanfaatan glukosa oleh jaringan, yang mana kondisi ini akan menurunkan kadar glukosa pada darah karena telah diangkut ke jaringan. Dan glukosa yang terdapat di jaringan ini akan dirubah menjadi ATP atau energi. Next. Oke, baik. Untuk GLUT5 sendiri, GLUT5 merupakan transporter glukosa pertama pada kelas 2, di mana si GLUT5 ini sudah termasuk dalam transporter glukosa kelas 2. Kemudian panjang peptida dari GLUT5 ini adalah 501 asam amino. Kemudian gennya adalah SLC2A5. Si GLUT5 ini pertama kali diklon atau diidentifikasi dari usus manusia. Spesifikasi dari GLUT5 ini adalah pada fruktosa, di mana GLUT5 ini yang mengontrol penyerapan fruktosa dalam tubuh. Sebenarnya GLUT5 fruktosa sendiri sudah diserap sebelumnya oleh GLUT2. Namun pada dari GLUT2 dia akan dibawa melalui pembuluh darah, kemudian masuk ke usus dan dikontrol penyerapannya kembali oleh si GLUT5 ini. GLUT5 itu didapati terekspresi di ginjal, otot lurik, liver, dan otak. Kalau sesuai pada di gambar, si GLUT5 ini gene location pada human itu ada di kromosom 1, terdapat pada kromosom 1. Oke, next. Kemudian GLUT6 kalau GLUT5 tadi termasuk dalam kelas transporter glukosa kelas 2, si GLUT6 ini ada pada transporter glukosa kelas 3. Yang mana panjang peptidanya adalah 507 asam amino dengan gennya SLC2A6. Si GLUT6 ini mengikat sitosalasin B dengan kekuatan yang cukup rendah. Kemudian GLUT6 ini didapati terekspresi di limpa, sel darah putih, dan juga otak. Kalau GLUT6 gene location di human ada pada kromosom 9. Next. Selanjutnya adalah GLUT7.
GLUT7 termasuk juga dalam transporter glukosa kelas 2 seperti GLUT5, di mana panjang peptidanya adalah 512 asam amino dengan yang terdapat pada membran sel. Gennya adalah SLC-A7, di mana peran utama atau fungsi utama dari GLUT7 ini adalah mendifusikan glukosa dan fruktosa, namun tidak termasuk 2-deokside glukosa dan silos. Selanjutnya, GLUT7 terekspresi di usus halus, usus besar, dan juga sedikit terekspresi di testis dan kelenjar prostat. GLUT7 ini gene location-nya sama seperti yang GLUT5, yaitu ada di kromosom 1. Kemudian next. Selanjutnya adalah GLUT8, di mana GLUT8 termasuk dalam transporter glukosa kelas 3 dengan panjang peptida 477 asam amino yang terletak pada vesikel sitoplasmik. Si GLUT8 ini mendifusikan glukosa dan mengikat sitolasin B dengan stimulasi insulin. Kemudian si GLUT8 ini didapati terekspresi pada testis, hipotalamus, cerebellum, batang otak, hipokampus, dan kelenjar adrenal pada testis. Namun si GLUT8 ini dihambat oleh estrogen. Untuk letak gene location-nya sendiri dari jurnal-jurnal yang ada belum didapati si GLUT8 ini ada pada kromosom. Gene location-nya terdapat di kromosom mana? Next. Oke, selanjutnya ada GLUT9 protein GLUT9 yang juga merupakan salah satu protein transporter. Protein ini juga bertanggung jawab terhadap homeostatis tubuh. Penemuan terbaru diduga sebetulnya awalnya protein ini hanya terlibat dalam transportasi glukosa. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa protein ini juga berperan dalam transportasi urat. Memiliki 2 isoform yang dapat dibedakan dengan posisi NH2 pada urutan terminal, yaitu GLUT9A dan GLUT9B. Posisi molekuler protein ini terdapat pada membran sel basolateral GLUT9A dan membran sel apikal GLUT9B. Posisi protein pada organ terekspresi tinggi pada ginjal dan hati karena sangat erat kaitannya dengan metabolisme glukosa. Nah, ini pola penyebarannya, distribusi sebaran protein GLUT9 pada organ. Ini yang paling tinggi kita lihat di sini ada ginjal, terus kemudian disusul oleh hati dan beberapa organ-organ lain seperti duodenum, plasenta, dan ada 18 kurang lebih tersebar di jaring organ-organ ini. Fungsi dan proses biologinya ini berperan dalam aktivitas simpanan proton, transporter transmembran glukosa, heksosa dan fruktosa, dan transmembran urat. Disfungsinya yang berkaitan dengan GLUT9 ini dikaitkan dengan beberapa penyakit seperti obesitas, hipertensi, gagal ginjal kronis, dan diabetes yang berasosiasi dengan tinggi. Juga diekspresikan pada tulang rawan yang diduga berperan pada pengendapan asam urat pada persendian. Penyakit yang terkenal dengan gangguan GLUT9 ini yaitu dinamakan hipourikemia ginjal 2 atau RHUC2. Disebabkan oleh varian yang mempengaruhi gen SLCA29 atau gen yang mengkode GLUT9 tadi. Deskripsi penyakitnya itu gangguan yang ditandai dengan gangguan reabsorpsi asam urat pada membran apikal sel tubulus ginjal proksimal dan ekskresi urat urin yang tinggi. Pasien sering tampak asimptomatik, tetapi mungkin mengalami gagal ginjal akut akibat olahraga, disfungsi ginjal kronis, dan nefrolitiasis. Selanjutnya ada GLUT10. GLUT10 disandi oleh gen SLC2A10 yang fungsi utamanya sebagai transporter glukosa, sama seperti GLUT yang untuk kemudian melewati membran sel dan mengatur kadar glukosa dalam sel tersebut.
struktur dari GLUT10 ini berbeda dengan family GLUT yang lainnya. Namun aktivitas dan fungsinya tidak jauh berbeda. Namun GLUT10 ini juga terlibat dalam proses TGF beta signaling pathway atau yang juga berfungsi untuk mengontrol dan division atau pembelahan sel dan pertumbuhan sel. Nah, studi tentang GLUT10 ini sering dikaitkan dengan mitokondria, di mana disfungsi GLUT10 ini dapat menyebabkan sindrom arteri tertoicity, yaitu abnormalitas pada jaringan ikat yang disebabkan defisiensi GLUT10 ini dapat ekspresi dari TGF beta. Pendekatan ini menyebabkan berubahnya formasi jaringan ikat. Pendekatannya terlalu tinggi ya, overekspresi. Kemudian berasosiasi juga dengan disfungsi mitokondria yang mengganggu perkembangan dari kardiovaskular. Kemudian ada GLUT11 disandi oleh gen SLC2A11, fungsi sebagai transporter glukosa juga yang spesifik diekspresikan pada jaringan hati dan otot. Struktur asam aminonya memiliki kesamaan dengan GLUT5 hingga 41,7%. Diduga sebagai transporter fruktosa karena aktivitasnya memperlihatkan penghambatan transport glukosa. Kemudian yang terakhir ada GLUT12. Maaf yang terakhir buat saya maksudnya. Tiga pada famili GLUT pertama kali diisolasi sebagai varian GLUT4 baru karena ikut berperan sebagai insulin dependent glucose transport. Secara spesifik mengangkut D-glukos dan 2-deoksi-D-glukos. Penelitiannya dengan memperlihatkan overekspresi pada GLUT12 berasosiasi dengan peningkatan sensitivitas insulin. Ekspresinya tinggi pada otak dan jantung. Selanjutnya. Nah, ya ini kemudian ada GLUT13 atau disebut HNIT, untuk ini ditranskripsikan oleh SLC13. Bentar dah. Ini less 1 minute nih kayaknya nih bakalan berakhir. Oh iya. Dah. Nah, kemudian berlanjut ke GLUT14. Di GLUT14 ini merupakan GLUT13 juga belum ya, slide sebelumnya kan? 13 kan belum kan? Belum. Oke, kemudian berlanjut ke GLUT13 atau yang disebut HMIT, di mana protein GLUT13 ini ditranskripsikan oleh gen SLC2A13, terutama diekspresikan di otak dengan ekspresi tingginya di bagian hipokampus, hipotalamus, cerebrum, dan juga batang otak, serta pada tingkat yang rendah di jaringan adiposa putih dan juga coklat serta di ginjal. HMIT ini merupakan co-transporter H+ inositol yang dikode oleh gen SLC2A13, kemudian ekspresi ektopik dalam oosit xenopus di hewan mamalia telah digunakan untuk studi fungsional seperti itu. Nah, di otak HMIT ditemukan di neuron dan sel glia. Dalam neuron, HMIT hadir dalam vesikel intraseluler yang dapat diinduksi untuk melakukan translokasi dan juga bergabung dengan membran plasma untuk meningkatkan pengambilan MIO inositol. Nah, peran HMIT dalam mengatur proses yang membutuhkan MIO inositol ini di tingkat tinggi atau berbagai turunannya yang terfosforilasi seperti daur ulang membran dan dinamika struktur pertumbuhan serta eksositosis vesikel sinaptik. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian ini di kelompok terakhir di GLUT14. GLUT14 ini merupakan protein kelas 1 yang gennya adalah SLC2A14, berbagi 95% identitas urutan dengan gen SLC2A3. Dan oleh karena itu, tampaknya dikodekan oleh duplikasi gen seperti itu. Nah, ekspresinya sebagian besar terbatas pada testis dan tidak memiliki ortolog kamera. Kemudian GLUT14 ini mampu mengangkut hektosa dengan berbagai efisiensi ketika diekspresikan secara ektopik dalam oosit xenopus. Nah, ini juga dalam penelitian di tingkat hewan seperti itu, dan substrat fisiologis utama untuk sebagian besar protein ini belum diidentifikasi secara definitif.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 3, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke. Stop record dulu. Kan ya ini ya. Stop dulu ya. Dia stop record.